Kesimpulannya kita wakaf pada akhir ayat dari juz 4 itu kurang tepat, tapi tidak haram ya, kurang tepat. Semisal malas untuk melanjutkan, ya dilanjutkan saja sampai awal dari juz 5. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shallu 'alan nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyakifah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yajhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyakifah, dan hendaklah berhenti siapa qori. Wa ayyakifah, dan hendaklah berhenti siapa qori alal kalami, atas pembahasan. Al-Quran itu kan isinya tentang pembahasan-pembahasan. Alal kalami, atas pembahasan. Al-murtabiti, yang berkaitan. Artinya ketika kita menentukan wakaf harus berhenti pada pembahasan-pembahasan yang sudah selesai. Semisal pembahasan tentang Ashabul Kahfi, maka harus berhenti pada akhir ayat yang menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Penjelasan tentang Dzulqarnain, maka berhenti pada akhir ayat penjelasan tentang Dzulqarnain. Tidak boleh asal berhenti. Semisal belum bisa menentukan kapan berhenti dan memulai baca Al-Quran, maka mintalah bimbingan para ustadznya. Wala yataqayyadu, dan tidak terkekang siapa qori. Maksudnya tidak terikat. Wala yataqayyadu, dan tidak terikat siapa qori bil a'syari, dengan 10. Bil a'syari, dengan 10. Wal ajza'i, dan per juz. Kita berhenti atau memulai membaca Al-Quran itu tidak boleh terikat dengan juz. Sebenarnya yang tepat begitu. Semisal juz 5 berhenti akhir dari juz 5, sebenarnya kita tidak boleh terikat membaca Al-Quran berhenti pada akhir juz. Tidak boleh. Semestinya idealnya seperti itu.
Tapi kebanyakan banyak orang membaca Al-Quran berhenti pada akhir juz. Padahal belum tentu akhir juz itu adalah akhir pembahasan, bahkan terpotong. Fa innaha, nanti di belakang dijelaskan. Fa innaha, maka sesungguhnya a'syar wal ajza. Fa innaha, maka sesungguhnya al-a'syarah wal ajza'ah. Qad takunu, ialah terkadang ada apa a'syar wal ajza fi wasatil kalami, ialah di pertengahan pembahasan. Fi wasatil kalami, ialah pertengahan pembahasan. Al-murtabitih, yang bersambung. Al-murtabitih, yang bersambung. Kal juz'i, seperti juz. Alladzi, yang fi qaulihi ta'ala, yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Juz berapa ini? 5. Wal muhsanatu minan nisa. Wal muhsanatu, dan yang banyak yang dijaga, maksudnya yang dipelihara. Maksudnya dipelihara itu apa? Yang sudah bersuami. Minan nisa'i, dari perempuan-perempuan. Ayat ini bukan awal ayat, tapi pertengahan. Kalau semisal kita memulai dari wal muhsanat, itu kalau diartikan bukan adapun perempuan-perempuan, tapi dan perempuan. Wal muhsanat ini maktufun ala qaulihi ummahatukum, berkaitan atau diatofkan pada hurrimat alaikum ummahatukum. Jadi kalau kita berhenti pada innallaha kana ghafurur rahima, kemudian ditutup, itu tidak lengkap. Bahkan kalau diartikan itu bisa merubah tatanan hukum. Nah, ayat sebelumnya itu kan hurrimat alaikum ummahatukum. Ayat ini menjelaskan tentang mahram. Mahram itu adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikah karena ada kaitan kekerabatan. Maksudnya tidak boleh dinikah itu bukan karena perempuannya, tapi karena statusnya. Ayat sebelum wal muhsanatu minan nisa ini bukan waqaf. Kita kan sekarang membahas tentang di mana kita harus berhenti waqaf dan di mana kita harus memulai bacaan. Di akhir juz surah An-Nisa ayat 4 itu bukan tempat yang baik untuk waqaf. Karena wal muhsanat, ya, karena wal muhsanat itu atof pada ummahatukum, pada ayat sebelum, ya. Fahuwa fi mundarijin fi silkil muharramat. Muhsanat ini termasuk kategori jalur muharramat, perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh orang laki tertentu, seorang tertentu. Nah, kalau kita flashback kembali kepada ayat sebelumnya, itu kan hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atasmu ibu. Nah, kita belajar mahram sekarang. Perempuan-perempuan siapakah sih yang tidak boleh untuk dinikah? Nah, ini penting, ini fikih. Sesekali kita belajar tentang fikih muharramat. Ya, kalau dalam fikih itu ditaruh bab muharramat, perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi. Hurrimat ayat
wal muhsanat itu kan sebelumnya adalah hurrimat alaikum ummahatukum. Yang diharamkan bagimu adalah ibu-ibumu. Tidak boleh menikahi ummahat, ibu. Antangkihuhunnah wa syamilat al-jaddat. Yang termasuk ibu itu adalah nenek. Min kibalil abih awil ummi, baik nenek dari bapak, abi, awil ummi atau dari ibu. Ya, orang tuanya bapak, orang tuanya ibu, nenek, baik nenek itu dari bapak atau ibu itu mahram. Boleh kita bersalam-salaman karena masih mahram. Wuduknya menurut mazhab Syafi'i tidak batal kalau mahram. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wabanatukum, putri kandung. Banat, putri, ya, itu ya ada yang namanya putri ya. Itu mahram. Anak perempuan itu juga mahram. Jadi seorang ayah menyentuh anak perempuannya itu tidak batal karena masih mahram. Wa syamilat banatil aulad wa insafalna. Anak perempuan ini mencakup cucu perempuan. Ya, yang pertama apa tadi? Yang mahram ibu ke atas. Nenek, terus buyut, terus sampai ke langit. Yang kedua yang mahram itu adalah anak perempuan. Cucu perempuan, cicit perempuan, terus perempuan ke bawah itu mahram. Wa akhawatukum, saudari. Kita punya saudari, kemudian setelah wudu kok salam-salaman mau melaksanakan sholat, tidak usah wudu lagi karena termasuk kategori perempuan yang mahram. Baik saudari sekandung, saudari seayah, atau saudari seibu. Paham saudari seayah? Ya, paham ya. Wa ammatukum, saudari sekandung itu ya ayah dan ibunya sama. Kalau saudari seayah, ayahnya saja yang sama, ibunya lain. Itu tetap saudari sekandung, seayah. Wa ammatukum, yang juga mahram bibi. Ya, siapa? Ammah itu adalah saudarinya ayah, tidak batal. Semisal kita punya ayah, ayah ini punya saudari, itu kan bibi kita. Kita salam-salaman, punya uduk, kemudian langsung sholat, itu tidak batal, tidak usah wudhu lagi. Itu namanya ammah. Berapa sudah? Yang pertama ibu, anak perempuan, saudari, bibi. Bibi ya, baik bibi dari jalur ayah. Bibi dari jalur ayah ini namanya dalam bahasa Arabnya ammah. Itu tidak haram, salaman wudunya tidak batal. Saudarinya kakek, kakek punya saudari. Ya, gini, punya ayah, ayah itu punya ayah lagi namanya kakek. Kakek ini punya saudari. Nah, saudarinya kakek ini tidak batal ketika menyentuh, ya. Dan juga saudarinya ibu, kholah, ya. Ibu itu punya saudari, itu tidak batal. Ibu punya ibu lagi, nenek, ya. Nenek punya saudari, saudarinya nenek, itu tidak batal. Itu namanya kholah min jihatil jaddad. Bibi dari jalur nenek, itu juga tidak batal. Sudah berapa? Yang pertama ibu, anak perempuan, saudari,
bibi dari ayah, saudarinya ayah, bibi dari saudarinya ibu. Wa banatul akhi, juga yang termasuk mahram tidak batal wudunya adalah anaknya saudara. Kita punya saudara, kemudian saudara kita itu punya anak, ponaan, ya. Jadi ponaan itu tidak kita semisal bersentuhan dengan ponaan, kemudian langsung sholat punya wudhu, tidak batal karena masih mahram. Anaknya saudara, ya, punya saudara perempuan, kemudian saudara perempuan ini punya anak perempuan lagi, ponaan, maka tidak batal. Wa banatul ukhti, anaknya saudari, ya. Kita punya saudari, saya punya saudari, kemudian saudari saya punya anak, itu kan ponaan saya, itu tidak termasuk mahram, haram untuk dinikah. Terus ponaan itu mahram semua itu. Ini lagi, wa ummahatukumul lati arda'nakum, ibu, bukan ibu kandung. Semisal ada bayi yang masih belum berumur 2 tahun, kemudian minum ASI seorang perempuan, ya. Kemudian bayi ini belum berumur genap 2 tahun dan menyusunya itu bukan hanya 1 kali, 5 kali sampai kenyang terus. Pagi-pagi nyusu kepada perempuan, bukan ibunya, nyusu saja. Bayi yang belum berumur 2 tahun. Ya belum umur 2 tahun ya. Kalau sudah lebih dari umur 2 tahun nyusu, ya tetap bukan mahram. Ya. Wahidil nyusu semisal, ya bukan mahram. Ya. Ada bayi yang menyusu kepada perempuan yang bukan ibu kandungnya, ya, sebanyak 5 kali sampai kenyang, dengan catatan belum berumur 2 qabla istikmalil haulaini, sebelum berumur 2 tahun. Maka setelah dewasa bayi ini adalah mahram dari perempuan yang menyusuinya itu. Tidak boleh menikah. Bahkan ketika menyentuh tidak batal karena masih mahram, dianggap ibu murdiah, ibu yang telah menyusui. Dengan 2 syarat. Yang pertama, ketika menyusu itu tidak genap 2 tahun, dan yang kedua, syarat yang kedua itu menyusunya bukan hanya 1 kali tapi 5 kali sampai kenyang, kemudian nyusu lagi sampai kenyang. Permasalahannya di zaman sekarang, semisal ada donor ASI di rumah sakit itu, kemudian diminum oleh bayi sampai 5 kali kenyang, itu berarti mahram karena dianggap ibu murdiah, ya, ibu murdiah. Wa akhawatukum minar radha'ah, ya, saudari sepersusuan. Semisal ada seorang perempuan, kita masih bayi nyusu kepada seorang perempuan itu, ya. Kebetulan seorang perempuan itu punya anak perempuan. Setelah kita beranjak dewasa, maka kita saudara dengan anaknya perempuan yang kita susui. Itu namanya akhwatukum minar radha'ah, saudara sepersusu, mahram, tidak batal wudunya meskipun bukan saudara kandung. Paham? Nah, kemudian wa ummahatu nisaikum, ibunya istri, mertua, itu mahram, tidak batal wudunya. Semisal saya menikah dengan seorang perempuan, ya kalau menikah dengan seorang laki-laki gimana?
Kok sih? Ya memang normal lah menikah sama orang perempuan. Saya menikah dengan seorang perempuan, maka ummahnya, ibunya itu mahram. Ya. Kemudian robaib atau robibah, anaknya istri. Semisal ada seorang laki-laki menikahi seorang janda. Kemudian janda ini mempunyai anak perempuan. Maka anak tiri ini mahram, ya. Mahram juga tidak boleh dinikahi. Sudah menjadi mahram, tidak batal wudunya. Nah, saya ulang ya, biar jadi tahqiq ilmunya nanti. Robibah atau anak tiri, ya, anak tiri, semisal ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sudah pernah menikah. Kebetulan seorang perempuan ini mempunyai anak. Ketika seorang laki-laki ini mempersunting seorang perempuan ini yang kebetulan punya anak, kemudian setelah berkumpul, maka anaknya seorang perempuan ini menjadi anak tiri yang juga mahram. Dengan catatan min nisaikumul lati dakhaltum bihinna ay jama'tumuhunna. Dengan catatan sudah satu rumah, ya. Dengan catatan sudah pernah berkumpul dengan istri yang kebetulan punya anak ini. Nah, istri janda, semisal mempersunting seorang perempuan yang kebetulan perempuan itu seorang janda. Seorang janda yang mempunyai anak perempuan. Anaknya semisal umur sudah dewasa, maka ketika seorang laki-laki ini menikahi ibunya, tidak boleh sekaligus menikahi anaknya. Kenapa? Karena anaknya ini sudah menjadi mahram. Kemudian fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum fi nikahi banatihinna. Kemudian setelah kasus lain menikahi seorang perempuan janda yang mempunyai anak perempuan, tapi setelah akad belum malam pertama itu sudah gak jadi. Nah, maka anak perempuannya itu bukan mahram masih, ya. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Dan juga istrinya seorang anak, ya. Semisal saya seorang bapak, otomatis punya anak laki-laki. Anak laki-laki saya ini itu menikah dengan perempuan, maka perempuan istri dari anak kandung saya ini adalah mahram bagi saya, ya. Dengan menantu perempuan ini mahram bagi saya. Itu dengan catatan anak laki-lakinya itu aslab, anak kandung. Berbeda dengan anak tiri. Contohnya Nabi Muhammad itu punya anak tiri namanya Zaid bin Harithah, ya. Kemudian setelah melewati pernikahannya, kebetulan Zaid bin Harithah ini selaku anak tiri itu berpisah dengan Zainab, ya, dengan istrinya, dengan Halilahnya. Maka Nabi Muhammad menikahi mantan istri anak tiri, tidak apa-apa karena bukan mantan istri anak kandung. Dalam Al-Quran itu kan yang dianggap mahram wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, menantu dari anak kandung. Kalau anak tiri bukan mahram. Makanya Nabi Muhammad itu menikahi mantan istri Zaid untuk menghapus dugaan bahwa mantan istri anak angkat itu juga mahram. Tidak. Yang mahram itu adalah wahalailu abnaikum, istrinya anak, alladzina min aslabikum, yang anak tersebut adalah anak menantu dari anak kandung.
Makanya bi khilafi man tabannaitumuhum falakum nikahu halailihinna. Kalau mantan istri anak tiri itu bukan mahram. Nah, itu di antara mahram. Dan di antaranya lagi yang dimaksud mahram adalah wa anta jama'u bainal ukhtaini, dua saudara. Ya. Semisal saya menikahi seorang perempuan, kebetulan perempuan tersebut mempunyai saudari perempuan, ya. Maka itu sudah mahram, tidak boleh dinikah. Sudah menjadi mahram. Saudari-saudarinya itu sudah mahram. Nah, kita masuk ke pembahasan kita sekarang wal muhsonat. Ya, wal muhsonat ini tidak boleh, sebenarnya tidak boleh waqaf pada akhir dari juz 4, tidak boleh. Karena wal muhsonat awal dari juz 5 itu adalah atof, sambungan ayat dari akhir dari juz 4. Nah, kita kan kebiasaan ketika membaca Al-Quran setelah akhir dari juz 4, innallaha kana ghafurar rahima. Kok sudah akhir dari juz 4, ya sudah berhenti. Shadaqallahul azim. Itu belum berhenti pembahasannya. Karena wal muhsonat itu, ya, wal muhsonat itu adalah atof berkaitan dengan akhir dari akhir juz 4. Ya. Makanya ini penting bertanya kepada ustadznya, di mana saya boleh berhenti, di mana saya boleh memulai. Ya. Imam Nawawi mencontohkan wal muhsonat dari surah An-Nisa ayat 24 ini adalah bukan tempat untuk wakaf. Ya, bukan tempat untuk wakaf. Ya. Nah, ini keterangan Syekh Sawi begini. Wal muhsonat maktufun ala qaulihi ummahatukum. Lafaz muhsonatuh ini atof kepada lafaz ummahatukum sebelumnya. Jadi kalau ditakdir wa hurrimat alaikum al muhsonat, ya. Kalau ditakdir itu wal hurrimat dan diharamkan alaikum bagimu al muhsonat, perempuan-perempuan yang sudah bersuami. Berarti lanjutan ayat sebelumnya kan, hurrimat alaikum ummahatukum ila akhirih wal muhsonatu minal nisa. Itu lanjutannya. Tidak boleh berhenti dari akhir surah An-Nisa. Ustadz, gimana Ustadz? Sulit untuk menentukannya. Nah, maka bertanya. Tanya ke siapa yang sudah dianggap kompeten dalam wakaf ibtida. Nanti kalau bertanya kepada orang yang belum tahu wakaf ibtida, kamu nanya. Jawabannya seperti itu. Intinya wal muhsonat di sini atof maktufun ala qaulihi ummahatukum, ada kaitannya, masih berkaitan dengan ayat sebelumnya yaitu hurrimat alaikum ummaha. Kenapa al muhsonat ini mundarijun fi silkil muharramat, masuk kategori muharramat, penjelasan tentang mahram. Ini wakaf ibtida ini khusus yang sudah tahu, tapi yang belum tahu ya cari tahu. Atau kalau masih kesulitan cari tahu, bertanya kepada yang tahu. Apakah berdosa Ustaz? Selama tidak tahu ya tidak berdosa. Enak mana berarti? Tahu tapi dengan orang yang tidak tahu. Kalau semakin tahu semakin mumet nanti. Enak mana? Tahu dengan tidak tahu. Enak tahu. Kalau tahu kemudian wakafnya sembarangan berdosa. Tapi kalau tidak tahu wakafnya sembarangan tidak berdosa.
Pilih mana? Tapi kalau tidak berdosa karena sudah tidak caranya ya nanya saja. Sering-sering bertanya. Kecuali proses menghafal. Apakah menghafal itu harus langsung satu cerita? Ini kan ayat mahram. Langsung satu cerita, wa hurrimat alaikum ummahatukum, hafalannya berhenti di innallaha kana ghafurur rahima. Kemudian apakah berdosa berhenti di situ? Tidak. Karena masih proses menghafal. Kalau proses belajar tidak ada pernah yang berdosa. Jadi enaknya begitu jadi santri. Selama proses belajar tidak terkena dosa. Yang berdosa itu siapa? Yang tidak belajar. Ya. Yang tidak belajar. Doakan nanti kami kakak-kakak kelas kalian semua akan diadakan belajar tentang menentukan wakaf ibtida ini. Nanti bisa diterapkan di kalian. Ya. Semoga terlaksana. Ini sudah keinginan saya sudah lama untuk mempelajari wakaf ibtida. Ini penting agar baca Al-Quran kita minimal mendekati dengan apa yang diteladani oleh ulama-ulama kita, yaitu diantaranya bisa menentukan wakaf ibtidanya Al-Quran. Untuk sore ini biar fokus kita takrir tentang ayat-ayat mahram ini. Ya, jadi sedikit makna kalian diulang kembali. Wal muhsonat awal dari juz 5 itu adalah sambungan dari akhir dari juz 4, yaitu hurrimat alaikum ummahatukum. Wal muhsonat ini artinya, ya ini mumpung sudah kajian ilmiah, ya sudah terlanjur membahas tentang kajian ilmiah wakaf ibtida dalam Al-Quran, ya. Al-muhsonat ini kalau diperjelas artinya wa hurrimat alaikumul muhsonat, diharamkan bagimu menikahi al-muhsonat, perempuan-perempuan yang sudah bersuami. Al-muhsonat ini maksudnya hisnun itu kan benteng. Maksudnya benteng tersebut adalah dawatul azwaj, perempuan-perempuan yang sudah bersuami. Sebelum dipisah itu haram, baik itu perempuan merdeka atau seorang budak. Berarti al-muhsonat ini masuk dalam kategori mahram, yaitu terdapat pada ayat terakhir dari surah An-Nisa, akhir dari juz 4, yaitu hurrimat alaikum ummahatukum. Yang pertama mahram, ya bisa dicatat oleh kalian ya di pinggir kitabnya. Yang pertama mahram itu adalah ummahat. Satu, ummahat. Ayo dicatat. Hurrimat alaikum ummahatukum. Satu, mahram itu adalah ummahat. Ibu, nenek, ibunya nenek. Apa? Kalau ibunya nenek apa? Hah? Mbah Kung. Hah? Buyut. Terus ke atas. Kalau ibunya Mbah Kung siapa? Kalau mbahnya Mbah Kung siapa? Pokok ibu ke atas itu mahram semua. Satu, ibu ke atas mahram. Sudah dicatat? Sudah. Yang kedua, wabanatukum, putri, anak perempuan. Iya, gak usah nyebut putri. Kalau nyebut putri nulis semua. Anak perempuan, banat itu anak perempuan. Anak perempuan itu mencakup cucu perempuan. Wasamilat banatil aulad wa in safalna atau safulna.
mencakup pada cucu perempuan terus ke bawah. 2. Yang pertama ibu ke atas, dan yang kedua adalah putri ke bawah. Putri, cucu, keceplosan putri lagi. Wa akhawatukum, dan yang ketiga, sudah dicatat? Yang ketiga saudari. Baik saudari kandung, saudari seayah, atau saudari seibu. Jadi saudari-saudari kita itu mahram. 3 sudah ya, 3. Berapa? 3. Dan selanjutnya wa ammatukum, bibi. Ammah itu, ini yang ketiga ya, bibi. Maksudnya bibi di sini, ammah di sini, akhawatu abaikum, saudari-saudarinya ayah. Nah, buka kurung, saudarinya ayah. Atau saudarinya kakek, ayahnya ayah. Kita punya ayah, ayahnya ayah siapa? Kakek. Kakek ini punya saudari perempuan, itu namanya ammah. Bibi dari kakek itu juga mahram. Bibi dari ayah juga mahram. Bibi dari ayah atau bibi dari ibu itu semuanya mahram. Berapa sudah? Yang pertama ibu, dan yang kedua anak perempuan, dan yang ketiga saudari. Ya, saudari. Dan yang keempat bibi, bibi dari ayah. Yang kelima bibi dari ibu. Dan yang keenam ponaan, anaknya saudara. Banatul akhi, banatul akhi, anak saudara, anaknya saudara. 6 ya. Ponaan, kalian punya saudara, punya embak, embaknya melahirkan perempuan, itu ponaan, itu juga mahram. Dicatat ya. Yang keenam ponaan dari saudara. Wa banatul ukhti, ponaan dari saudari. Semisal ponaan dari saudari, saudari kita punya anak, anaknya saudari kita punya anak lagi, itu ponaan juga. Terus anaknya saudari atau saudara itu mahram semua. Terus ke bawah ila yaumil qiyamah. Berapa sudah? 7. 7. Sekarang yang ke-8. Wa ummahatukumul lati ardonakum, ibu yang menyusui, bukan ibu kandung. Ada perempuan tinggal di rumah kita, sedangkan ibu kita sibuk kerja atau sibuk yang lain, yang menyusui perempuan itu, maka itu mahram. Berarti mahram yang ke-8 ya. Ke-8 apa yang ke-9? Ke-8 adalah ibu, bukan, seorang perempuan yang menyusui. Setelah menyusui, syaratnya yang menyusui itu masih belum 2 tahun. Nah, syaratnya, syarat mahram ibu yang menyusui 1, qabla istikmali haulaini, belum, yang menyusui itu belum sampai genap 2 tahun. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, khamsah rodoatin, 5 kali menyusu. Kalau masih 4 kali menyusu, bukan ibu burdiah, bukan ibu yang dianggap mahram. Harus 5 kali. Dalam fikih ditambah lagi, harus kenyang. Kalau cuma nyicipin, tidak. Jadi mahram yang keberapa ini? Ke-8 ya. Mahram yang ke-8 ialah ummahatukumul lati ardonakum, ibu yang telah menyusui. Dengan catatan yang menyusu belum genap 2 tahun dan juga menyusu sebanyak 5 kali sampai kenyang. Ini menurut mazhab kita ya.
Kalau menurut madhab Imam Malik dan Imam Abi Hanifah, nyusu 1 kali saja sudah mahram. Jadi bagaimana ya? Kalau semisal donor ASI di rumah sakit, kemudian diminum oleh bayi, itu sudah ASI. Tapi yang menyumbang itu siapa? Ya, mahram keberapa sudah? 8. Sekarang mahram yang ke-9. Ayo dicatat mahram yang ke-9. Wa akhawatukum minar rodoah, saudari sepersusuan. Kita semisal bayi nyusu kepada seorang perempuan, kebetulan seorang perempuan tersebut punya anak perempuan, maka kita yang menyusu itu saudari sepersusuan dengan anaknya perempuan yang kita susui. Itu namanya uhtun rodoah, saudari rodoah, ya. Saudari perempuan dari perempuan yang menyusui kita. Sudah yang keberapa? Mahram yang keberapa? 9. Selanjutnya masih ada wa ummahatu nisaikum, ibu mertua itu mahram. Wa rabaikum, wa rabaibukum, jam'u rabibah, wahiyah bintu zaujatih wa ghairihi. Putrinya istri, anak perempuannya istri. Ada seorang laki-laki menikahi seorang janda tersebut punya anak perempuan, maka anak perempuannya ini ya mahram bagi seorang laki tersebut. Kenapa? Karena termasuk robibah, karena termasuk istri dari anak perempuan dari istri kita. Allati fi hujurikum, yang dirawat istri. Meskipun tidak dirawat, ya tidak apa-apa, tetap mahram. Karena maksudnya allati fi hujurikum, yang dirawat ini lumrahnya, ya. Lumrahnya anak tiri itu dirawat oleh seorang istri, tapi meskipun tidak dirawat ya tetap mahram. Anaknya istri itu mahram. Itu namanya dalam bahasa Al-Qur'annya robibah atau roba ibukumullati fi hujurikum. Dengan catatan, ada catatannya ini. Anak istri menjadi mahram dengan catatan min nisaikumulati dakhaltum bihinna. Dengan catatan sudah pernah menggauli istrinya, maka putrinya itu, anak perempuannya itu menjadi mahram. Kemudian selanjutnya, fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Semisal menikahi seorang janda kok tidak jadi, maka anaknya janda tersebut bukan mahram. Selanjutnya yang keberapa sudah? 11. Mahram yang ke-11 adalah wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Istri dari anak kandung. Menantu, ya. Menantu. Istri dari anak kandung. Dalam bahasa Al-Qur'annya halilah, halilatu ibnin. Ya. Halilatu ibnin, menantu dari anak kandung. Kalau bahasa jamaknya wa halailu abnaikumul ladzi min aslabikum. Aslab ini artinya anak kandung. Nah, semisal Tirta itu bapak-bapak punya anak Abim, semisal anaknya Abim punya istri, otomatis Abim kan menantunya Tirta. Ya. Tidak boleh Tirta menikahi istrinya Abim. Kenapa? Karena istrinya Abim itu menantu. Itu yang dimaksud dengan wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Kalau Abim anak kandung, tapi kalau Abim anak tiri, ya enggak apa-apa. Itulah kumpulan-kumpulan mahram. Yang terakhir adalah mahram saudari istri. Kita beristri, saudarinya itu menjadi mahram. Saudarinya istri. Nah, kesimpulannya kita
waqaf pada akhir ayat dari juz 4 itu kurang tepat, tapi tidak haram ya, kurang tepat. Semisal malas untuk melanjutkan, ya dilanjutkan saja sampai awal dari juz 5. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallu ala nabi Muhammad.